Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iwan billahi rahimakumullah. Seperti biasa, hari ini saya akan mengomentari apa yang si Rematos Onama sampaikan. Ini orang silakan. Ini filenya Rematos Onama dan di nomornya silakan 601738945554 ya. Adapun karena saya ada dalam grup yang sama dengan beliau ketika ada perdebatan dan saya tertarik untuk lebih dalam lagi mengajak beliau untuk berdiskusi, maka saya kirim beberapa link ya, diantaranya media dakwah muslim. Ayo naik ngobrol-ngobrol santai gitu kan, tanggal 18 Juni 2002. Ternyata tanggal 27 Juli pun saya minta lagi, ayolah ya 20 Juli ngajak lagi kepada beliau untuk masuk ke MMC, boleh ke MMDPN juga boleh ya. Ternyata jawaban beliau seperti ini: Anda nggak layak diskusi dengan saya sebab otakmu kagak cerdas. Itu pernyataan beliau ya. Diskusi yang berhubungan kait panutan dan kitab suci, ini perlukan kecerdasan otak untuk mencerna argumen lawan dan untuk mencerna pengertian suatu dari kitab suci. Ini pernyataan beliau ya. Saya nggak ngubris pernyataan dia, saya lebih cenderung lagi ngajak dia. Biasanya tong kosong itu nyaring bunyinya bos gitu. Ini pernyataan saya ya. Dijawab oleh beliau masih chat, saya tidak mau buang-buang waktu di Zoom muslim untuk meladeni kamu yang ternyata otakmu kagak nyampe. Yowis, gile, katanya gue nggak nyampe otaknya coy. Tapi insya Allah ya, kita akan lihat siapa nih yang tinggal nyampe. Otak yang itu yang gimana om? Pertanyaan saya kembali ke beliau ya, yang dapat membaca maksud suatu ayat dan mampu membaca korelasi antara ayat per ayat. Wis gile ya, mungkin kalau bahasa kita ayat di tafsir oleh ayat kali ya. Ayatnya mana dia punya ayat apa gitu dalam kita posisi kita mereka ya, yang konon suci tapi tidak suci tadi ya, karena dibikin oleh pengarang-pengarang ya. Yaudah belajarlah, saya bilang gitu kan. Nah ini mulai saya menyampaikan sesuatu sesuai dengan kebiasaan saya, yaitu dengan melebihan. Yuk kita sama-sama dengarkan PN saya kepada beliau. Setahu saya Kang Rematos Onoma ya, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mempersiapkan dirinya untuk akhiratnya kelak. Itu kata Rasul saya ya, menjasa demikian. Jadi orang yang hari ini dia menjatuhkan dirinya ya kan, tidak mengikuti hawa nafsunya, benar-benar mengikuti kehendak Tuhan, itu orang yang berilmu gitu, orang otaknya waras, dimana dia hari ini benar-benar mengikuti penyutuhan ya, tidak leha-leha, tidak nyantai, tidak masa bodoh terhadap negeri akhiratnya. Dia sekarang tuh dipikirkan gimana nih. Maaf teman, saya percepat ya biar ambil ininya poinnya. Maaf. Ya, jangan sampai kan nanti itu akan bisa tidak melalui kan, tetapi tentunya harus dengan pemikiran yang matang. Nah sementara kalau saya melihat, maaf ya, di keagamaan Anda mengatakan bahwa justru negara itu negeri di mana hari ini Anda leha-leha kan, gitu ya kan, tidak dengan kesungguhan. Nah apa kalau kami kan insya Allah antum lihat kami ya kan, ketika hari ini kami menghadapi ujian hidup ini benar-benar dunia ini penjara ya kan. Kita nyari duit harus tahu dari mana duit itu, kemana, dari mana caranya kami mendapat uang, kemanakan pun itu dipertanyakan. Kalau hasil korupsi ya kami akan dikatakan salah oleh Allah. Harus dengan jujur, harus dengan keluar keringat. Kemana kan juga dipertanyakan, nggak boleh pakai mabok, pakai judi, pakai zina. Harus diberikan kepada anak-anak kita, istri kita, yang merupakan kewajiban tanggung jawab kita. Belum lagi mungkin anak cucu orang-orang terlantar, janda-janda tua. Itu dalam Islam nih. Jadi harta pun dari mana kemana dipertanyakan, dan hanya jiwa raja itu demikian kekuatan kita hari ini. Kita makan, setelah makan kita punya kekuatan. Kemana kan kekuatan itu? Udah belum dipakai sujud, udah belum kita benar-benar menyembah kepada Tuhan yang Maha Agung tadi, gitu loh. Kalau Islam pun jelas ada 5 kali kan kami dalam sehari semalam sujud, ruku, ya kan, di dalamnya ada bacaan-bacaan yang pengagungan itu kepada Allah. Siapa Allah itu? Tuhan seluruh sekalian alam. Ya, perhatikan kami ini menyembah Tuhan seluruh sekalian alam. Yang kami katakan Tuhan itu tidak tidur, tidak ngantuk.
ya, tidak lengah, dia senantiasa ada terjaga. Nah, itu Tuhan kami. Yang mana Tuhan itu telah datang kepada Adam, atau Tuhan yang memberikan Adam kan, dia Tuhan kami itu yang menciptakan Adam. Ada kronologis dalam Quran, gitu loh. Yang mana Adam sendiri yang akhirnya di ke bumi kan, karena emang janji Tuhan seperti itu. Ini menciptakan khalifah di muka bumi. Hari ini kita kini orang-orang keturunan Adam. Maka Allah juga yang telah datang kepada manusia yang disebut para nabi, gitu loh. Di dalam ilmu agama sebelumnya, lihatlah para nabi memerintahkan sesuatu yang hari ini umat Islam lakukan, tentang kurban, tentang... Baik, saya potong sedikit ya teman-teman, karena ini pengulangan bahasa saya. Dan saya juga mengeser kepada beliau, si Rema Onoma ini, dengan Rasulullah bersabda, nah ini pernyataan saya ya, orang yang cerdas adalah yang menekan nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Sedangkan orang yang dungu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mengangankan kepada berbagai angan-angan. Ini kata Rasulullah. Ya, jadi orang cerdas itu adalah orang yang menekan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Ya, ingat, kita yakin bahwasanya semua agama juga menyatakan setelah mati ya ada kehidupan kan? Gitu. Ini pernyataan saya. Ini yang bikin saya emosi teman-teman. Ya, dia mengatakan Muhammad seorang penjahat kelamin. Masya Allah, astagfirullah. Ya, alias penuh dengan nafsu, bahkan pembunuh dan pendusta. Saya 10 kali lebih baik berbanding Muhammad yang Anda imani sebagai nabi. Saya 10 kali lebih baik dibanding Muhammad yang Anda imani sebagai nabi. Wih, hebat. Jadi si Rematus Onama lebih baik 10 kali kata dari Nabi Muhammad SAW. Nggak tahu dia. Baik, Iwan, mungkin untuk menguatkan silata pernyataan si Onoma ini terhadap apa yang saya sampaikan tadi ya. Dari surat 4 menit 8 detik itu dia mengomentari seperti apa. Kita dengar. Gini dong, saya mau beritahu Anda ya. Isi Al-Quran adalah akar segala pembohongan, akar segala kejahatan, akal segala dusta, akal segala nafsu. Ini isi Al-Quran jikalau kau teliti betul-betul. Ini Iwan Pilah ya. Hujatan tadi tidak mengenal Quran, tidak pernah membaca Quran, ya, yang dia hanya kebencian, gitu kan, terhadap Quran, dan dia membuat pernyataan yang tidak sesuai. Berarti kan kebohongan. Ya, kita lanjut aja, Tuhan. Bagaimana pernyataan saya ketika saya katakan bahwa Rasulullah bersabda orang cerdas bla bla bla? Bagaimana pernyataan dia? Oke, kita dengar. Saya mau beritahu Anda. Pertama, Muhammad berdusta kepada dunia. Ya. Muhammad mengambil-ngambil ya, imannya orang Yahudi dan iman orang Kristen ya, dengan merubah ceritanya. Nah, ini masalahnya ya. Jikalau cerita nenek moyang lalu saya ambil kemudian saya rubah ya, apakah itu dapat kau terima? Sedangkan kisah para nabi, tokoh-tokoh Bani Israel itu kisahnya nenek moyangnya orang Yahudi. Lalu Muhammad mengambilnya, dimasukkan dalam Al-Quran dengan merubah ceritanya. Ini dusta. Ya, nenek moyang saya jikalau kau ambil, lalu kau rubah-rubah ceritanya. Ya, saya akan marah kepada Anda. Orang Yahudi itu penuh kesabaran. Ya, nenek moyang mereka diambil oleh Muhammad, dimasukkan dalam Al-Quran, lalu dirubah-rubah ceritanya. Tetapi Yahudi masih mampu bersabar. Ya, hanya saja orang Yahudi menuduh Muhammad sebagai pendusta, sebab memang benar. Ini Iwan ya, kebodohan, ketololan kalau saya kata, tapi ya itulah kembali kepada keilmuan mereka ya. Tapi yang jelas kalau saya sendiri melihat bagaimana bisa, ya kan, orang Yahudi hari ini kami ambil ilmunya, kan gitu pernyataan dia ya. Seakan-akan kami Al-Quran itu, Muhammad itu mencatat dan mengambil dari mereka, ya. Masya Allah, ini kedunguan ya, sekali lagi Iwan Pilah. Ya, berangkat dari kebencian, dia mendapat pernyataan dari para pendetanya, orang-orang yang pembesar di antara mereka, akhirnya mungkin kalian seperti ini, dan dia tidak tahu apa itu Islam.
Saya yakin kan dia nggak tahu tentang Islam, ya. Yang ada tuduhan membenci Islam tanpa melihat. Jadi matanya tuh tertutup. Ya, matanya tertutup, dia nggak melihat bagaimana Islam seperti apa tuh, nggak melihat. Baik, ini jawaban saya terhadap beliau yang pertama ya. Ini kan dia mengambil, nyolong sesuatu, ngambil barang, itu salah. Baik Kang, saya izin komentari ya. Kalau Anda mengatakan bahwa Nabi kami ini mengambil sesuatu dari Yahudi dan Nasrani, saya sangat tertarik dengan pernyataan Anda. Pertanyaan, apa yang diambil? Kan gitu kan? Apa yang diambil? Ya, kalau dia mengambil harta warisan, itu pasti salah. Iya kan? Dia mengambil, nyolong sesuatu, ngambil barang, itu salah. Nah sekarang kalau kita mengambil kebaikan orang, contoh gini lah, Anda punya ibu menyuruh Anda memberikan aturan kepada Anda, wahai anakku, kamu jangan mabuk ya, jangan judi lah, jangan zina lah. Terus saya yang mendengarkan pernyataan orang tua Anda, saya bawa, saya ngasih tahu hal yang sama kepada anak saya. Sebentar, saya lupa Iwan, sahabat Hiwatan Ilman, mohon maaf ini ada sedikit salah teknik mungkin. Saya cukupkan dulu, nanti saya sambung lagi Iwan ya, berkenaan dengan pernyataan si Om Atos tadi, dan mungkin saya akan mengulai dengan pernyataan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mendukung channel kami, channel muslimin dan muslimat seluruh dunia.